Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita untuk belajar bersama dalam majelis ilmu, yang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Demikian juga majelis yang di sana banyak kebaikan, yang para malaikat mendoakan ampunan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Maka tentu kita berharap bahwasanya kita juga akan mendapatkan doanya para malaikat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-9 dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, silakan dibuka kitabnya. Kita sekarang masuk di pelajaran ke-9, halaman 47. Yang belum memiliki kitab, silahkan di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya bacaan dari pelajaran ke-9 ini sekaligus juga dengan artinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana faedah atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang bisa kita ambil dari bacaan yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, di awal mu'alif menyampaikan di sana yaitu man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Maka di situ jawabannya adalah dia Abbasun, huwa Abbasun. Man hadzal rajulu yaitu sudah kita baca kemarin pada pelajaran ke-8 ya. Silakan dirujuk kembali bagaimana tentang kaidahnya sehingga di situ dibaca ar-rajulu ya, rajulu. Nah, kemudian berikutnya huwa Abbasun, ini juga sudah pada pelajaran sebelumnya. Huwa sebagai mubtadanya Abbas. Nah, dan sekarang yang baru yang kita ambil dari pelajaran ke-9 ini adalah Abbasun tajirun. Nah, Abbasun tajirun. Nah, yang baru di sini kita mendapati kata Abbasun dengan tanwin dhammah. Dan kemudian ada kata tajirun juga dengan tanwin dhammah. Dilihat setelahnya Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, sama juga dengan kalimat C yang baris keempat itu, yaitu bahwasanya Abbasun dengan tanwin dhammah, tajirun juga dengan tanwin dhammah, ghaniyun juga dengan tanwin dhammah. Nah, mengapa seperti ini para jamaah? Ya, para pemirsa. Ya, ini dalam bahasa Arab itu ya dikenal dengan tawabi ya atau pengikut. Jadi kata yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, dalam pengikutan seperti ini ya namanya mengikut semuanya ya. Mengikut dari harokatnya, ngikutin yang kata sebelumnya, kedudukannya juga ngikuti kata sebelumnya, kemudian juga dari segi jumlahnya juga mengikuti kata sebelumnya, kemudian juga dari segi jenis kelaminnya juga mengikuti kata sebelumnya. Ya, namanya juga mengikut. Jadi makanya kata yang mengikuti ini menjadi sama harokatnya dengan kata sebelumnya. Nah, di situ kita lihat kata Abbasun tajirun ghaniyun ya. Atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah na'at ya, na'at yang jadi pengikutnya dan man'ut yang diikutinya. Nah, sehingga di situ bisa dilihat Abbas ya, Abbasun ya. Kemudian dia sebagai permulaan mubtada'nya, tajirun sebagai khobarnya, dan ghaniyun sebagai pengikut dari khobarnya, sehingga sama-sama berharokat dhammah. Mubtada khobar ya sudah kita jelaskan di awalnya, itu sudah berharokat marfu ya. Sehingga ghaniyun mengikuti tajir ya, dia
sebagai tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Jadi menjadi sifatnya dari tajir, maka dia harus sama dengan tajirnya. Jadi tajirun ghaniyun. Nah, berikutnya hamidun mudarrisun juga sama di situ ya. Hamidun mudarrisun. Hamid mubtadanya, mudarrisun khabarnya. Dan kemudian di bawahnya ada hamidun mudarrisun jadidun. Ya, jadidun sebagai pengikut dari mudarrisun. Ya, sehingga dia harus sama dari segi apanya? Dari segi harokatnya ya, i'rabnya ya. Harokat akhirnya. Jadi sama-sama tanwin dhammahnya ya. Dari segi jumlahnya sama-sama satunya. Mudarrisun satu orang, jadidun juga sifat untuk satu orang. Dari jenis kelaminnya sama, mudarrisun laki-laki, jadidun juga laki-laki, untuk laki-laki. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah namanya pengikut. Nah, berikutnya kalimat berikutnya hadza tufahun. Ini adalah apel. Kemudian at-tufahu fakihatun ladhiyatun. Nah, coba sekarang dilihat di sini. Ini kalau tadi di atas habbasun, hamidun itu kan juga berharokat tanwin ya. Meskipun harokat tanwin dia adalah nama orang sehingga dia ma'rifat ya, sehingga dia mubtada. Nah, sama di sini at-tufahu ya, karena dia sebagai mubtada permula maka dia bentuknya ma'rifat ya. Secara umum seperti itu. At-tufahu ya sebagai berbeda dengan di atasnya hadza tufahun tanpa alif lam. Nah, kemudian ketika dia menjadi permulaan ya, maka permulaan itu harus yang dikenal, yang diketahui ya, yang jelas ya, maka kemudian ditambah dengan alif lam. At-tufahu yaitu buah apel itu. Nah, kemudian khobarnya tetap marfu ya, tapi dia bisa dia menjadi tidak perlu dengan alif lam. Kalau dengan alif lam maka dia menjadi pengikut nantinya. Nah, karena dia khobar sendiri maka dia tanpa alif lam, jadi fakihatun. Jadi at-tufahu dia mubtadanya, fakihatun itu khobarnya. Nah, kemudian ladhidzatun ya, maka dia menjadi pengikut dari fakihah. Ya, coba dilihat di situ, fakihatun pertama harokatnya tanwin dhammah, maka ladhidzatun juga berharokat tanwin dhammah. Kemudian fakihatun dia ada tak marbutoh di belakang, berarti dia bentuknya muannas. Kemudian ladhidzatun juga ada tak marbutoh di belakangnya, maka dia juga muannas atau perempuan. Kemudian fakihatun bentuknya tunggal satu. Nah, ladhidzatun pun sama, dia juga bentuknya tunggal. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai pengikut itu atau naat ya, naat. Jadi mengikuti kata sebelumnya. Adapun kalau misalkan kenapa fakihatun kok tidak pakai alif lam seperti atufah gitu ya. Nah, kalau nanti misalkan seperti itu fakihatun dikasih dengan alif lam ya, maka dia harus menjadi istilahnya sama dengan tufahnya. Karena dia akan menjadi pengikut dari tufah. Jadi at-tufahu al-fakihu ya, jadi apel yang buah itu, nah gitu maknanya. Tetapi kalau at-tufahu fakihatun maka di situ maknanya adalah apel adalah buah. Ya, apel adalah buah ladhidzatun yang lezat. Nah, baik. Nah, selanjutnya madzalika juga sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Apa itu? Ya, dzalika usfurun, itu adalah burung usfur, burung pipit. Nah, yang menjadi pembahasan sekarang ya ini al-usfuru ta'irun shaghirun. Nah, usfur burung itu adalah burung pipit itu adalah ta'irun shaghirun, burung yang kecil. Nah, yang menjadi pengikut di sini adalah shaghirun ya, shaghirun. Shaghirun menjadi pengikut dari ta'irun. Ya, coba diperhatikan di situ. Dari segi harokatnya sama ya, tanwin dhammah, sama-sama tanwin dhammah. Kemudian ya sama-sama bentuknya mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Ya sama-sama bentuknya tunggal. Nah, ya itu namanya pengikut. Jadi mengikuti kata sebelumnya.
Nah, contoh berikutnya itu di situ disebutkan al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Nah, kira-kira mana yang jadi pengikut di sini? Yang mana yang menjadi pengikut? Ya, yang pengikutnya adalah sahlatun. Dia mengikuti apa? Mengikuti kata lughatun. Ya. Jadi al-arabiyyatu mubtada ya. Lughatun dia adalah apa? Khobarnya. Nah, kemudian sahlatun menjadi pengikut dari khobar tersebut. Nah, jelas insya Allah ya. Dan berikutnya, halaman berikutnya, ya. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya, sama. Al-arabiyyatu mubtada dia berharkat marfu ya dhammah dan dia bentuknya makrifat. Kemudian lughatun ya, dia adalah bahasa ya. Jamilatun ya, bahasa yang indah. Jadi al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Jamilatun sebagai tabi atau pengikut ya, pengikut ya atau na'at dari lughah. Nah, sehingga namanya pengikut ya sama lughatun jamilatun sama-sama harokatnya tanwin dhammah, kemudian bersama-sama dengan tak marbutah di belakangnya. Lughatun ada tak marbutah, jamilatun juga ada tak marbutahnya. Ya. Dan juga sama-sama bentuknya tunggal. Taib, yang berikutnya ammarun talibun mujtahidun. Nah, Ammar adalah murid yang bersungguh-sungguh atau murid yang rajin. Nah, di situ Ammarun kembali dia adalah mubtada ya, nama, jadi tidak perlu alif lam ya, dia sudah ma'rifat nama orang. Talibun seorang murid mujtahidun yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Nah, talibun mujtahidun dia sama berharokatnya yaitu sama-sama tanwin. Sama-sama laki-lakinya dan sama-sama tunggalnya. Nah, tapi berikutnya saya perhatikan wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud itu adalah murid yang malas. Nah, di sini ada nggak yang menjadi pengikut atau naatnya? Mahmudun talibun kaslanu. Gimana? Apakah talibun itu pengikut dari Mahmud karena sama-sama tanwin dhammahnya? Atau gimana? Ya. Nah, dalam kalimat ini ya sebenarnya talibun bukanlah pengikut dari Mahmudun karena kedudukannya beda. Ya, Mahmudun ya dia adalah mubtada permulaan dari kalimat Mahmudun. Namun talibun dia adalah khobarnya, khobar dari Mahmud. Nah, ada pengikutnya yang mana? Pengikutnya di kaslanu. Nah, kenapa kok kaslanu jadi pengikut dari talibun? Kan berbeda harokatnya itu. Talibun dia tanwin dhammah. Kaslanu dia tanwin dhammah tanpa tanwin dhammah biasa. Nah, kok bisa jadi pengikut? Ya. Jadi, untuk bentuk-bentuk kata kaslanu dalam bentuk atau wazan fa'lanu ya, fa'lanu, maka itu dia adalah isim yang sebenarnya tidak menerima tanwin. Ya, sehingga nanti kalau kita mendapati kata seperti ini, ya ada misalkan kaslanu, jaw'anu, atosonu, khudbanu, ya mal'anu, ya. Kata-kata seperti itu bentuknya sama itu fa'lanu, maka dia sebenarnya termasuk kata yang ghair munsharif ya, tidak menerima tanwin ya. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kalau di sebelumnya talibun ya, maka ketika diikuti dengan kata kaslan ya tetap dia kaslanu. Nah, meskipun di beberapa kamus juga disebutkan ada yang menyebutkan dengan tanwin kaslanu atau kaslanun ya. Nah, tapi yang lebih masyhur kaslanu itu tanpa tanwin. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya dari pembahasan ini yaitu dari apa yang disampaikan oleh mu'alif di pengantar pelajaran 9. Di sana ada kata man anta ya, siapa Anda? Ya, dijawabnya adalah ana talibun. Saya adalah seorang murid.
Nah, kemudian di situ a anta thalibun jadidun, ya, a di depan artinya adalah apakah, ya, apakah anta thalibun jadidun. Nah, yang sebagai menjadi pembahasan kita adalah thalibun jadidun. Jadidun ini pengikut dari thalibun, sehingga dia sama harokatnya, sama-sama, kemudian jumlahnya dan juga sama jenisnya. Nah, jawabannya pun demikian sama. Naam, iya, karena A itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari naam atau la. Ya, jawabannya di sinilah naam. Naam, ana thalibun jadidun. Ya, saya adalah murid baru. Nah, baik. Nah, itu dari apa yang kita bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh mu'alif di pengantar di pelajaran ke-9 ini. Dan insya Allah nanti ya kita akan lebih banyak memahaminya kalau kita masuk ke latihan-latihan setelahnya. Nah, untuk itu ya pada para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tetap semangat ya, diikuti terus pelajarannya sehingga nanti kita bisa mendapatkan banyak faedah dan banyak manfaat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pemahaman yang benar terhadap agama ini, dan itu adalah sumber kebaikan kita. Rasulullah bersabda, ya barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan, ya maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita cukupkan untuk pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.